Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nusabila dengan NIM C1C025075. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan isi dari makalah saya dengan materi pembukuan dan pencatatan, pemeriksaan, penyidikan, serta sanksi pajak. Yang pertama, pembukuan dan pencatatan, yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Selanjutnya, ketentuan pembukuan atau pencatatan pajak. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di Indonesia yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan yang wajib diselenggarakan oleh wajib pajak adalah pembukuan yang terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur tentang keadaan harta kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terhutang maupun tidak terhutang PPN. Yang kedua yaitu bagi wajib pajak yang memuat ketentuan perundangan perpajakan dibebaskan dari kewajiban untuk mengadakan pembukuan. Sekurang-kurangnya harus menyelenggarakan pencatatan untuk dijadikan dasar pengenaan pajak terhutang. UU Nomor 36 2008, kewajiban pembukuan dibebankan atas penerimaan bruto secara teratur lebih besar dari 4,8 M rupiah. Yang ketiga yaitu pembukuan atau pencatatan harus, yang pertama, diselenggarakan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, angka mata uang rupiah, dan dalam bahasa Indonesia atau asing yang diizinkan Menteri Keuangan. Selanjutnya, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan konsisten dengan aktual basis atau cash basis. Perubahan metode harus mendapat persetujuan Dirjen Pajak. Yang ketiga, pembukuan atau pencatatan serta dokumen lain harus disimpan selama 10 tahun untuk wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pajak, yaitu serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan ketetapan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan. Sasaran pemeriksaannya yaitu ada interpretasi undang-undang yang tidak benar, kesalahan hitung, penggelapan secara khusus dari penghasilan, pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak. Lalu ada prosedur pemeriksaan. Yang pertama, petugas harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Yang kedua, wajib pajak yang diperiksa harus yang pertama memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh. Lalu memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu guna kelancaran pemeriksaan. Lalu memberi keterangan yang diperlukan. Selanjutnya, kewajiban untuk merahasiakan sesuatu tidak berlaku untuk pemeriksaan pajak. Lalu, Dirjen Pajak berwenang untuk melakukan penyegelan atau tempat atau ruangan tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Lalu ada penyidikan. Penyidikan ini yaitu serangkaian tindakan penyidik atau mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana perpajakan yang terjadi dan menemukan tersangka serta mengetahui
besarnya pajak terhutang yang diduga digelapkan. Kalau penyidik itu pegawai di lingkungan Dirjen Pajak yang diangkat oleh Menteri Keuangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan. Lalu ada wewenang penyidik. Yang pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang tindak pidana perpajakan. Lalu memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan. Selanjutnya, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti serta melakukan penyitaan. Kemudian, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana perpajakan. Terus, menyuruh berhenti, melarang, meninggalkan ruangan serta memeriksa. Lalu, identitas orang atau dokumen yang dibawa. Kemudian, memotret orang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Lalu memanggil orang untuk didengar kesaksiannya. Kemudian menghentikan penyidikan. Lalu yang terakhir melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk penyidikan. Lalu ada sanksi pajak. Yang pertama, tidak mengadakan pembukuan atau pencatatan. Pajak terhutang ditetapkan dengan SKP secara jabatan ditambah kenaikan pajak 100%. Khusus PPh pasal 29 ditambah 50%. Yang kedua itu dengan sengaja. Dengan sengaja itu memperlihatkan pembukuan atau pencatatan yang palsu. Yang kedua, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, lalu tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya. Itu dipidana penjara selama-lamanya 6 tahun, dan denda setinggi-tingginya itu 4 kali pajak kurang bayar. Sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.